Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raihana Nursaidah, IM 005, akan mencoba menjelaskan mengenai penghimpunan dan penyaluran dana. Penghimpunan dan penyaluran dana. Di sini mengambil kasus mengenai pembiayaan Bank BNI Syariah terhadap UKM. Di sini terdapat pula rumusan-rumusan. Pembahasan pertama mengenai pola pembiayaan Bank BNI Syariah terhadap UKM. Pola pembiayaan bank syariah mempunyai karakteristik yang pada bank syariah, penilaian kelayakannya, biayaan didasarkan pada pertimbangan bisnis itu. Bisnis itu layak dibiayai dari segi usahanya dan disetujui dari segi syariahnya. Sesuai dengan ragam dan bisnis usaha yang dikeluti bank syariah, sebagai lembaga pembiayaan berusaha untuk menyesuaikan diri guna memenuhi kebutuhan finansial nasabahnya. Oleh karena itu, ada pembiayaan berjangka pendek, jangka panjang, bermotif investasi, atau dipergunakan untuk menutupi modal kerja. Mengaitkan dengan teorinya, dalam menyalurkan dananya pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan bank syariah terbagi dalam 4 pola atau kategori berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu yang pertama dengan prinsip jual beli atau beli, yang kedua dengan prinsip sewa atau ijarah, ketiga dengan prinsip bagi hasil atau syirkah, yang keempat dengan prinsip akad pelengkap. Selanjutnya, adapun pola pembiayaan yang dilakukan oleh BNI Syariah dalam memberikan pembiayaan kepada usaha kecil dan menengah dengan 2 pola, yaitu yang pertama, pola bagi hasil. Prinsip bagi hasil atau profit sharing merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank syariah secara keseluruhan. Secara syariah, prinsip berdasarkan kaidah al-mudharabah. Berdasarkan prinsip ini, bank syariah akan berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung maupun dengan pengusaha yang meminjam dana. Dengan penabung, bank akan bertindak sebagai mudhari atau pengelola, sedangkan penabung bertindak sebagai sohibul mal atau penyandang dana. Antara keduanya diadakan akad mudharabah yang menyatakan pembagian keuntungan masing-masing pihak. Yang kedua, pola jual beli. Pola jual beli diaplikasikan dalam bank syariah, salah satunya dalam pembiayaan al-murabahah. Umumnya diterapkan pada produk pembiayaan barang-barang investasi, baik domestik maupun luar negeri melalui letter of credit. Kalangan perbankan syariah di Indonesia banyak menggunakan al-murabahah secara berkelanjutan, seperti untuk modal kerja. Padahal sebenarnya al-murabahah kontrak jangka pendek dengan sekali akad. Al-murabahah tidak dapat diterapkan pada skema modal kerja. Akad mudharabah lebih sesuai untuk skema tersebut mudharabah. Hal ini mengingat prinsip mudharabah memiliki fleksibilitas yang sangat tinggi. Selanjutnya, kendala dan upaya dalam pembiayaan. Kendala yang dihadapi oleh BNI Syariah dalam memberikan pembiayaan kepada UKM dalam hal penyaluran pembiayaan tentu muncul beberapa kendala yang dihadapi Bank Syariah dalam menyalurkan dananya kepada para usahawan. Kendala tersebut antara lain masalah sumber daya manusia, modal atau dana usaha, manajemen modal usaha, pasar, produk yang dihasilkan, kemitraan, dan yang tak kalah penting adalah masalah mesin dan peralatan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh BNI Syariah dalam meningkatkan pembiayaan untuk UKM. Yang pertama, menetapkan biaya koreksi pembiayaan. Yang kedua, menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga lain sebagai mitra, lembaga negara atau swasta yang telah bekerja sama antara lain pemerintah, BI, dan seterusnya. Dan upaya untuk memperbesar porsi pembiayaan bagi hasil. Fokuskan pada usaha kecil menengah dan retail. Pertimbangannya karena usaha ini dapat bertahan bahkan menjadi penyelamat perekonomian nasional ketika terjadi krisis ekonomi.
Bahkan UKM memberikan kontribusi yang tinggi terhadap PDB. Kemudian diperlukan dukungan dari nasabah serta pihak terkait untuk mengajukan bank syariah agar lebih bermanfaat dan bagi seluruh lapisan masyarakat. Terkait hukum syariah dan model penyelesaiannya, pandangan hukum syariah terkait penyelesaian pembiayaan di BNI Syariah sejalan dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah sehingga memacu produk layanan dan jasa agar dapat melayani kebutuhan masyarakat. Salah satu produk yang berkembang di BNI Syariah, penyelesaian pembiayaan mudharabah dan nasabah akibat faktor di luar kesalahan dari BNI Syariah dilakukan dengan cara jual dan mengeksekusi objek jaminan. Penyelesaian pembiayaan mudharabah tersebut berujung pada pelelangan dan penjualan barang jaminan dengan mengambil harga standar antara harga yang ditetapkan oleh harga pemerintah dengan harga pasar. Sedangkan bank menjualnya dengan standar yang tinggi dan sesuai dan sudah diperhitungkan oleh bank. Dalam hukum Islam, pembiayaan mudharabah pada nasabah akibat faktor di luar kesalahannya itu tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan hukum syariah. Selanjutnya di sini ada daftar pustaka. Sekian dari saya, atas kekurangannya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riksa Arwin Aliasanti, NIM 039. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil studi pustaka dari studi kasus pada jurnal tentang penerapan pembiayaan akad salam di lembaga keuangan syariah pada bidang pertanian di Indonesia. Referensi yang saya gunakan adalah jurnal yang ditulis oleh Widiana dan Arna Asna Anissa. Jurnal diterbitkan pada tahun 2017 dengan judul Menilik Urgensi Penerapan Pembiayaan Akad Salam pada Bidang Pertanian di Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hasil studi pustaka saya. Yang pertama itu ada rumusan masalah. Jadi yang pertama, bagaimana penerapan pembiayaan akad salam di lembaga keuangan syariah pada bidang pertanian di Indonesia. Lalu selanjutnya, apakah penerapan akad salam di Indonesia ini sudah sesuai dengan teori dan dasar hukum syariah? Baik, akan kita bahas. Yang pertama itu adalah analisa kasus. Jadi hasil sensus pertanian tahun 2013 mempresentasikan sebuah gambaran bahwa sebanyak 14.250.000 rumah tangga petani atau sekitar 55,3% di Indonesia merupakan petani gurem. Petani gurem itu merupakan petani yang memiliki atau menyewa lahan pertanian kurang dari 0,5 hektar. Secara umum, kondisi petani gurem dipengaruhi oleh rentenir modal dan tengkulak. Rentenir seringkali memberikan pinjaman dengan bunga modal yang cukup besar. Di sisi lain, tengkulak menjadi hal yang menakutkan bagi petani, karena tidak jarang mereka merugikan petani dengan mematok harga yang sangat rendah. Hal ini membuat petani gurem seperti terikat dan tidak mampu mengembangkan hasil pertaniannya karena terbatasnya modal, bunga yang tinggi untuk membayar pinjaman, risiko gagal bayar, dan perilaku tengkulak. Unsur utama yang menyebabkan ketidakadilan ini adalah adanya bunga yang menjadi dasar dari rentenir untuk memberikan biaya modal atau pinjaman lain kepada petani. Berbagai jenis program kredit telah diluncurkan pemerintah. Namun, program tersebut masih belum cukup optimal dalam memberdayakan
petani yang ditunjukkan dengan masih lemahnya kemampuan petani dalam permodalan. Program yang sudah diluncurkan oleh pemerintah itu ada kredit Dimas, Inmas, kredit usaha tani atau KUT, selanjutnya kredit pertahanan pangan atau KKP, dan kredit usaha rakyat atau KUR. Selanjutnya, solusi studi kasus. Oleh karena itu, Indonesia perlu menerapkan pembiayaan syariah dalam rangka peningkatan pembiayaan di sektor pertanian. Produk pembiayaan dengan akad salam dapat menjadi alternatif solusi. Akad salam atau disebut juga akad beli tangguh adalah akad pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati. Tentunya apabila akad salam ini dapat diakses oleh petani, hal ini akan sangat membantu mereka lepas dari jeratan rentenir. Hal ini sangat sesuai dengan kondisi petani di Indonesia yang rata-rata hanya memiliki modal kecil dan baru akan memiliki uang jika masa panen sudah tiba. Solusinya, pemerintah dapat membentuk lembaga keuangan syariah atau LKS, baik berbentuk perbankan maupun lembaga formal, yang dapat mengaplikasikan konsep pembiayaan salam. LKS ini dilengkapi dengan sistem dan permodalan dari pemerintah yang berfokus pada pembiayaan salam. Sebelum pendirian LKS, pemerintah harus melakukan penelitian terhadap daerah yang nantinya akan dijadikan tempat berdirinya LKS tersebut. Nah, ini adalah skemanya. Penerapan pembiayaan salam memerlukan konsep yang matang agar dapat dipahami baik secara teori maupun praktek langsung di lapangan. Pemerintah dapat membentuk lembaga keuangan syariah atau LKS, baik berbentuk perbankan maupun lembaga formal lainnya, yang dapat mengaplikasikan konsep pembiayaan salam. LKS ini dilengkapi dengan sistem permodalan dari pemerintah yang berfokus pada pembiayaan salam dengan skema sebagai berikut. Yang pertama itu pemerintah melakukan survei kelayakan desa atau daerah. Selanjutnya, jika survei tersebut sesuai, yang disurvei itu SDA dan SDM-nya. Jika SDA-nya itu tanahnya dan iklimnya sesuai dan sumber daya manusianya memadai dan bisa mengelola, maka pemerintah bisa mendirikan LKS di daerah tersebut. Selanjutnya, LKS didirikan nih. Setelah LKS didirikan, mereka menseleksi petani. Setelah diseleksi, petani diberi bekal seperti penyuluhan tentang pengelolaan lahan, pengelolaan biaya, dan pengelolaan lainnya. Selanjutnya, setelah terjadi pembekalan itu, akan terjadi akad salam. Setelah akad salam disepakati dan berjalan seiringnya waktu, lembaga keuangan syariah menerima hasil panen. Kemudian hasil panen tersebut dijual dan dananya digunakan lagi untuk membiayai petani lainnya. Selanjutnya itu ada teori. Jadi teori yang saya maksud ini adalah teori tentang akad salam. Merujuk pada fatwa DSN MUI nomor 05/DSN MUI _4/2000 tahun 2000 tentang jual beli salam. Telah diatur ketentuan rukun dan syarat serta hal lainnya terkait salam ini dalam tataran konseptual dan aplikasinya. Rukun dari akad salam yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu yang pertama adanya muslam. Muslam itu pembeli, yaitu pihak yang membutuhkan dan memesan barang. Dalam hal ini yang menjadi muslam itu adalah lembaga keuangan syariah. Selanjutnya yang kedua itu adalah muslam ilaih atau penjual. Adalah pihak yang memasok atau memproduksi barang pesanan. Dalam kasus ini, yang menjadi penjual adalah petani. Selanjutnya yang ketiga ada objek akad, yaitu barang atau hasil produksi yang disebut dengan muslam fih dengan spesifikasinya. Maksudnya spesifikasinya itu jelas, hasil produksinya itu berupa apa dan tidak melanggar dari syarat.
Dalam hal ini berarti objek akad yang dimaksud itu adalah hasil pertanian atau hasil tanaman yang sudah dipanen. Nah, selanjutnya yang keempat itu ada harga atau saman. Saman ini harga yang sudah mereka sepakati antara petani dengan lembaga keuangan syariah. Maksudnya harganya itu mau dipinjamkan sebesar berapa dananya atau modalnya. Selanjutnya harga untuk hasil pertanian itu mau dijual dengan harga berapa. Selanjutnya yang terakhir itu ada sigot, yaitu ijab dan qabul, yaitu berupa perjanjian secara lisan antara pihak antara pihak lembaga keuangan syariah dengan petani. Selanjutnya ada syarat salam. Yang pertama itu pihak yang berakad cakap hukum. Yang kedua barang atau hasil produksi yang disebut muslam fi'ih harus jelas tidak termasuk dalam kategori yang dilarang oleh syariat. Ya, misalkan barang tersebut itu tidak mengandung najis, tidak mengandung unsur riba, tidak mengandung hal-hal yang dilarang dalam syariah. Yang ketiga itu ada harga atau rosu almal asalam, itu harus dijelaskan dan diukur juga berdasarkan nilainya. Harganya jadi harus sesuai dengan hasil pertaniannya itu. Selanjutnya yang keempat itu ada pembayaran salam, harus diakui pada saat modal salam dibayarkan kepada muslim ilaih. Berikutnya dasar hukum syariah. Akad salam berdasarkan fatwa DSN MUI nomor 05 garing DSN MUI garing 4 garing tahun 2000 itu diperbolehkan dengan menimbang dasar hukum Al-Quran dalam hadis. Yang pertama surat Quran surat An-Nisa ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takunu tijaratan an tarodin minkum. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan atau mengambil harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu. Selanjutnya yang kedua, hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda, man aslaf fi syai'in fa fi kailin ma'lumin wa waznin maklumin ila ajalin maklumin. Yang artinya barang siapa yang melakukan salaf atau salam, hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas untuk jangka waktu yang diketahui. Berikutnya yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulannya, apakah penerapan akad salam di Indonesia, khususnya di bidang pertanian, sudah sesuai dengan teori dan dasar hukum syariah? Jawabannya, akad salam ini masih jarang digunakan di Indonesia karena bank syariah memiliki kekhawatiran jika bank telah mengeluarkan pembiayaan salam terhadap petani, kemudian di kemudian hari ternyata petani mengalami gagal panen atau tidak sesuai dengan harapan, bank takut mengalami kerugian. Namun di sisi lain, pembiayaan berbasis syariah akad salam ini bisa menjadi solusi bagi petani dalam mengembangkan usaha pertaniannya. Karena pada prinsipnya dapat mewujudkan sikap tolong-menolong, kerelaan, dan terhindar dari tindakan menzolimi dan dizolimi, serta yang paling utama adalah terhindar dari sistem riba. Sekian dan terima kasih atas pemaparan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman pernah tahu gak sih isu-isu tentang bank syariah? Bank syariah tuh yang katanya jauh lebih mahal ketimbang bank konvensional. Teman-teman udah sadar? Apa aku doang, apa saya doang yang merasa itu? Soalnya dari biaya, semua biaya itu biasanya bank konvensional jauh lebih murah daripada bank syariah. Kenapa ya? Sampai-sampai nih, kalau teman-teman tahu, sampai di beberapa artikel, di beberapa komen para nasabah tentang bank syariah, ada yang komen kayak gini. Nih, ada yang komen kayak gini. Nih, sampai ada yang komen kayak gini. Nih, mencekik gak sih rasanya bank syariah yang menggunakan prinsip syariah tapi malah mencekik para nasabah untuk membayar atau membayar biaya yang jauh lebih mahal daripada bank konvensional. Padahal kan orang-orang udah mau nih berpindah dari bank konvensional berpindah ke bank syariah. Sampai-sampai teman-teman tahu nih, Ustadz Yusuf Mansur, seorang pemuka agama, seorang bisnismen, mengkritik bank syariah. Karena apa? Ada beritanya. Karena beritanya katanya sih ya, katanya tuh bank syariah jauh lebih mahal daripada bank konvensional. Kali ini kita akan membahas tentang berita ini. Berita tentang Ustadz Yusuf Mansur mengkritik. Penasaran kan? Yuk kita bedah masing-masing. Dari kasusnya, dari cara penyelesaiannya, sampai kita akan membahas tentang dasar hukum dan hukum syariahnya. So, tungguin ya, kita akan kembali lagi. Check it out. Nah, kali ini kita coba akan membahas ya tentang kritiknya Yusuf Mansur atas bank syariah tentang kok bisa mahalan bank syariah daripada bank konvensional. Kita bedah satu persatu ya. Pertama yang kita bedah itu tentang kasusnya dulu nih. Apa sih yang melatar belakangi itu. Lalu yang setelah itu kita bedah, ada gak sih cara penyelesaiannya terhadap seperti itu, ada gak sih hukum syariahnya. Lalu setelah itu kita akan ngebahas tentang hukum syariahnya. Dari mana sisinya hukum syariahnya. Yuk, mari kita mulai. Pertama kita bahas kasusnya dulu. Pricing atau ketetapan harga atas mahalnya biaya yang ditawarkan oleh bank syariah terhadap nasabah tuh banyak banget menuai kontroversi. Bank syariah yang seharusnya memudahkan nasabah, namun malah membuat nasabah terasa terbebani oleh biaya-biaya yang diminta oleh bank syariah tersebut. Nah, kritik ini sempat menjadi sebuah yang sangat digaungkan sampai-sampai yang di kasus itu Ustadz Yusuf Mansur mengatakan bahwa bank syariah lebih mahal daripada bank konvensional. Sampai yang diperjelas dalam berita tersebut, beliau ngomong tentang udah waktunya loh masyarakat dapat pembiayaan lebih mudah dan ada keberpihakan juga, nggak jual-jualan syariah maupun jualan umat, seperti itu. Itu pertama kasusnya. Jadi yang membuat banyak orang sampai Ustadz Yusuf Mansur memberikan kritik seperti itu karena yang ditakutkan bank syariah hanya menjual prinsip syariahnya dan juga menjual nama-nama umatnya aja. Lalu ada nggak sih solusinya? Ada. Solusinya tuh seharusnya bank syariah tuh seharusnya menjadi wadah yang baik nih untuk kemudahan umat Islam dalam dunia perekonomian. Bank syariah diharapkan
diharapkan mampu bisa menyelesaikan masalah seperti ini dengan cepat. Karena di era globalisasi sekarang, kalau bank syariah lambat dalam menangani hal ini, itu bisa menjadi berpindahan nasabah dari bank syariah ke bank konvensional. Kembali lagi dia ke bank konvensional. Pada akhirnya bank syariah pun akan kalah saing gitu loh. Dan masyarakat banyak yang beralih. Solusinya dijelaskan juga oleh Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Wimbo Santoso dalam 5 hal. Apa aja? Market share. Kedua, ada permodalan terbatas. Ketiga, terbatasnya kualitas SDM. Keempat, daya saing produk rendah. Kelima, literasi keuangan syariah masih rendah. Kita bahas dulu. Market share, yaitu nggak semua orang tahu tentang bank syariah. Kurang adanya. Nah, lalu setelah itu ada permodalan terbatas. Ya, modal yang diberikan, modal yang ada pada bank syariah itu sangat amat terbatas. Gitu loh. Lalu terbatas kualitas SDM. Seharusnya kualitas SDM-nya lebih ditingkatkan lagi karena pernah ada sampai kutipan aja bahwa pelayanan, kita ambil hal kecil, pelayanan di satpamnya Bank BCA itu jauh lebih friendly, maksudnya jauh lebih mengayomi gitu loh. Nah, yang keempat nih, competitiveness atau daya saing produk rendah. Itu dia kenapa bank syariah mengeluarkan biaya yang mahal, namun daya saing produk mereka tuh sangat rendah gitu. Seharusnya daya saing produk yang mereka tinggi, biaya rendah itu sangat relevan. Jadi ada keunggulan dari setiap orang yang memberikannya gitu. Jadi ada impact balik, ada hubungan timbal balik di mana sama-sama kita menggunakan simbiosis mutualisme di mana sama-sama saling menguntungkan. Lalu ada literasi keuangan syariah yang masih rendah. Gak semua orang tahu nih tentang keuangan syariah. Sampai kayak syariah itu apa sih? Syariah itu apa sih? Hal-hal yang seperti itu. Mungkin seperti kayak di daerah pedalaman itu belum tentu ada bank syariah, dan bank syariah itu masih kurang keterjangkauan. Nah, yang paling bisa kita ambil itu ada di daya saing produk rendah. Itu solusi yang sangat penting banget menurut saya, karena bank syariah boleh mahal asalkan produk yang mereka ciptakan, produk yang mereka berikan itu jauh lebih tinggi daripada bank-bank konvensional lainnya. Jadi value yang mereka dapat itu sangat amat berharga. Itu menurut saya solusinya. Ada nggak sih fatwa DSN MUI? Tadi saya sempat ngomong tentang fatwa DSN MUI ya. Fatwa DSN MUI-nya itu ada di nomor 84 garis miring DSN MUI X11 XII 2012 menyatakan bahwa metode penghitungan keuntungan pembiayaan murabahah yang diaplikasikan bank syariah adalah metode anuitas. Ini artinya aplikasi pricing murabahah pada bank syariah saat ini masih menggunakan standar suku bunga dalam penentuan margin, sehingga menjadi penting untuk meneliti kembali dan menganalisis metode perhitungan yang dipakai dalam pembiayaan murabahah oleh bank syariah tersebut dan mencari formula yang tepat untuk alternatif masalah tersebut dengan judul rekonstruksi pricing murabahah pada bank syariah. Kalau kita lihat di satu garis, kita tarik garis, masih menggunakan standar suku bunga. Berarti masih ada kemungkinan akan adanya riba. Kita nggak bisa menutup kemungkinan bahwa bunga itu adalah riba. Tapi kita berpositif thinking bahwa bank syariah sudah menganut sistem syariah, bukan hanya mengambil-ambilkan syariah dan menjual-jual rumah yang Rizal Mansur katakan. Lalu ada nggak sih hukum syariahnya? Ada. Dalam menjalankan perekonomian, bank syariah yang menggunakan akad murabahah yang masih dikenal dengan pricing atas kemahalan harga membuat banyak spekulasi baru nih. Itu bahwa bank syariah masih belum terbebas dari riba. Konsep pricing murabahah menurut Profesor Dr. Wabah Al-Zuhaili adalah menjual harga pertama ditambah dengan keuntungan. Jika diaplikasikan pada bank yang seharusnya adanya uang muka, maka uang muka yang diberikan nasabah kepada bank mempengaruhi besar kecilnya piutang murabahah nasabah, bukan mempengaruhi besar kecilnya harga jual dan margin. Seperti itu.
Dasar hukumnya ada dalam surat Al-Baqarah 275 yang artinya padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Hadisnya adalah hadis yang membolehkan tentang murabahah ini. Tapi baik lagi, jangan menggunakan riba. Itu membolehkan menjual barang dengan mengambil keuntungan 1 dirham atau 2 dirham untuk setiap 10 dirham. Berarti masih diperbolehkan nih mengambil keuntungan. Tapi dalam keadaan wajar, gitu loh. Itu saja kesimpulannya, kita bisa ambil kesimpulan bahwa dari yang tadi kita bahas tentang kritikan Ustadz Yusuf Mansur bahwa pricing atas mahalnya biaya bank syariah masih menjadi hal yang paling dikeluhkan oleh para nasabah. Karena persaingan antara bank syariah dan bank konvensional masih sangat ketat, para nasabah yang ingin beralih ke bank syariah harus memikirkan lagi nih biaya yang lebih besar dan pembiayaan biaya lainnya itu jauh lebih besar. Terus yang kedua, bank syariah masih bisa memberikan keunggulan yang sepadan atas pembiayaan yang jauh lebih besar daripada bank konvensional. Itu saja, sepertinya itu saja ya yang kita bahas dari kritikan Ustadz Yusuf Mansur. Kalau dari kasus, jelas bahwa hal yang dikeluhkan tuh ya mahal. Lalu solusinya, ya kalau mahal, harga kualitasnya harus jauh lebih baik dong. Itu dia. Jadi keduanya itu sangat tarik, jika kita tarik garis lurus bahwa mahalnya harga yang diberikan harus sepadan dengan apa yang mereka dapat. Seperti itu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.